Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan dan kita mempersiapkan diri, marilah kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti dan dapat mempedomani firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Sebagai ayat pembimbing renungan, yaitu ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Tema renungan kita adalah mengabaikan nasihat dan teladan baik. Sahabat renungan malam Salum, Samuel adalah seorang pemimpin besar bagi bangsa Israel. Ia meneruskan kepemimpinan hakim-hakim hingga masa kepemimpinan raja-raja. Alkitab mencatat bahwa sejak kanak-kanak Samuel telah diserahkan oleh ibunya Hana kepada Imam Eli untuk melayani di bait Allah di Silo. Hal itu sesuai dengan nazar Hana yang ketika berdoa meminta berkat keturunan. Hana bernazar akan menyerahkan anaknya itu untuk menjadi pelayan Tuhan. Samuel bertumbuh dalam lingkungan bait Allah yang terus dibimbing oleh Imam Eli. Setiap hari Samuel membantu Imam Eli dalam pelayanan ibadah, menyampaikan kurban persembahan umat yang datang beribadah. Perilaku Samuel sangat berbeda dari perilaku anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas disebut sebagai orang-orang dursila karena mereka banyak berbuat dosa dan juga merampas daging persembahan yang hendak dipersembahkan oleh umat Tuhan. Tetapi Samuel berperilaku takut akan Tuhan, jujur, dan menjauhi kejahatan-kejahatan. Itu sebabnya Allah berkenan menyampaikan firman-Nya melalui Samuel. Setelah Imam Eli wafat, maka Samuel menjadi pemimpin bagi bangsa Israel, baik sebagai pemimpin peribadahan atau keagamaan, demikian juga menyampaikan persembahan bagi Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ia juga sebagai pemimpin, sebagai hakim yang mengadili perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Israel. Sebagai pemimpin umat, Samuel dengan tegas menasihati bangsa Israel agar bangsa Israel setia, beriman, dan menyembah kepada Allah, menjauhkan penyembahan berhala, Baal dan Asitoret, dewa yang dipuja oleh bangsa-bangsa Filistin, agar Allah memberkati dan memelihara umat-Nya. Memang bangsa Israel di masa itu sering kali tergoda menyembah dewa Baal dan Asitoret. Sahabat renungan malam Salum, dalam kepemimpinannya sebagai hakim, menangani perkara atau persoalan yang terjadi di tengah-tengah orang Israel, Samuel bersikap adil dan benar. Ia tidak berpihak kepada orang kaya untuk mengejar laba, pemberian atau suap, tetapi ia menegakkan kebenaran dan keadilan. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel sepanjang umurnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, ke Gilgal, dan ke Mispa untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Kemudian ia kembali ke kota Rama
Di sanalah ia bertempat tinggal. Dan di Rama, Samuel mendirikan mezbah bagi Tuhan, mengajak umat Tuhan untuk beribadah, untuk memberikan persembahan kepada Allah, agar mereka beriman yang teguh kepada Allah. Kepemimpinan pelayanan Samuel sebagai hakim sangat disenangi bangsa Israel, sebab Samuel menghakimi dengan adil, jujur, dan benar. Setelah Samuel lanjut usia, diangkatnyalah anak-anaknya, yaitu Yoel dan Abia, menjadi hakim bagi bangsa Israel. Kedua anaknya itu berkedudukan di kota Berseba. Tetapi kedua anaknya itu, yaitu Yoel dan Abia, tidak hidup seperti ayah mereka. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan hal itu membuat mereka bersikap curang dan memutarbalikkan keadilan. Yoel dan Abia tentulah telah banyak menerima nasihat, pengajaran tentang kebenaran, tentang kejujuran dan keadilan yang diajarkan ayah mereka Samuel. Dan mereka telah melihat keteladanan bagaimana ayah mereka Samuel dalam tugasnya sebagai hakim, senantiasa bersikap takut akan Tuhan, mengadili perkara dengan jujur dan adil, tidak mengejar laba, tidak mau disuap, tidak mau berbuat curang. Tetapi Yoel dan Abia mengabaikan, menentang nasihat dan teladan yang baik dari ayah mereka. Yoel dan Abia adalah hakim-hakim yang curang. Para tua-tua bangsa Israel beramai-ramai datang menghadap Samuel ke Rama, dan mereka berterus terang mengatakan kepada Samuel, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah seorang raja atas kami untuk memerintah kami, seperti pada segala bangsa-bangsa lain." Desakan permintaan itu semakin gencar disuarakan orang Israel, dan desakan itu menyusahkan hati Samuel. Sahabat renungan malam Salom, kecurangan-kecurangan yang dilakukan Yoel dan Abia bukan hanya dibenci oleh masyarakat, tetapi lebih dahulu Allah menentang perilaku mereka, sebab Allah telah mengatakan dalam pedoman hukum yang diberikan Allah telah mengatakan kepada bangsa Israel, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar." Tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8. Itu sebabnya ketika Samuel berdoa kepada Allah, menyampaikan desakan orang Israel itu yang meminta agar Samuel mengangkat seorang raja yang memimpin bangsa Israel, Allah berkata kepada Samuel, "Dengarkanlah permintaan mereka. Peringatkanlah mereka sungguh-sungguh dan beritahukan kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." Kedua anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia, adalah hakim yang tidak berkenan bagi Tuhan. Iblis berupaya mempengaruhi hati dan pikiran umat manusia agar serakah terhadap materi dunia ini, cinta akan uang, agar oleh nafsu keserakahan itu manusia mengabaikan firman Tuhan yang mengajarkan kejujuran, kebenaran, agar manusia melakukan kecurangan, tipu daya dalam pekerjaan-pekerjaannya. Jika iblis mencobai kita untuk berbuat kecurangan atau memengaruhi pikiran kita untuk cinta akan uang, kita harus melawan tipu daya iblis itu. Kita harus mengingat nasihat firman Tuhan yang tertulis dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman
dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kita harus berprinsip yang teguh untuk melakukan kebenaran dan kejujuran, agar kita berkenan bagi Tuhan dan mewarisi berkat Tuhan dan masa depan yang baik. Firman Tuhan dalam Amsal 10 ayat 6 mengatakan, berkat ada di kepala orang benar. Firman ini mengatakan, jika kita berteguh hati melakukan kebenaran dan kejujuran dalam pekerjaan kita, maka Tuhan memberi berkat berkelimpahan bagi kita. Sebaliknya, firman Tuhan dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-8 mengatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Berbuat tipu daya, kecurangan, ketidakadilan akan mendatangkan malapetaka kepada kita dan keluarga kita. Maka kita harus menghindarinya atau jangan melakukannya. Jangan pernah melakukan kecurangan dan tipu daya itu. Kita harus meneladani orang yang hidup melakukan kebenaran dan kejujuran. Mereka memiliki nama baik di tengah-tengah masyarakat dan beroleh berkat dari Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita. Tuhan memberkati dan menguatkan kita untuk melakukan pelayanan kasih di tengah-tengah umat dan hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur sebab Allah Bapa memberikan firman bagi kami. Bimbing dan teguhkan hati kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam kebenaran kejujuran sebagai buah iman dan ketaatan kami mematuhi perintah-Mu. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang menjalani perawatan di rumah sakit atau di rumah. Berkati pengobatan dan perawatan kepada mereka untuk pertambahan kesehatan mereka. Berkati semua pelayan kesehatan. Berikan penghiburan bagi jemaat-Mu yang berduka. Lepaskan orang-orang yang kesesakan menghadapi berbagai pergumulan hidup mereka. Menangkan mereka ya Tuhan. Kami beristirahat malam hari ini. Pelihara hidup kami. Jauhkan mara bahaya dari kami ya Tuhan. Bangunkan kami esok pagi. Berkati kami untuk bekerja. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka, agar mereka bisa berprestasi yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Engkaulah sumber keselamatan, sumber berkat dan kehidupan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengarkanlah doa kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.